Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan pastinya. Pada malam hari ini di Partangyangan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-7, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kitab Wahyu ini dituliskan oleh Rasul Yohanes, yang mana pada saat itu ia berada di pembuangan di Pulau Patmos. Saat itu orang yang percaya mengalami penderitaan. Orang yang percaya mengalami pergumulan yang sangat luar biasa. Dan semua orang-orang yang percaya itu, semua pengikut Kristus, menjadi orang-orang yang sangat dibenci oleh masyarakat banyak. Tetapi karena kesetiaan mereka kepada Tuhan, mereka percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai, bahwa Tuhan pasti akan memberkati mereka di dalam setiap kehidupan mereka. Pada nats ini Tuhan menyampaikan dan menunjukkan kepada Rasul Yohanes bahwasanya ada 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ini menunjukkan gambaran bahwa Tuhan berkekuatan atas bumi ini, bahwa Tuhan berkuasa atas apa yang ada di bumi ini, bahwa Tuhan berkuasa atas segala ciptaannya, bahwa Tuhan berkuasa atas segala yang ada. Tuhan menunjukkan kuasanya atas bumi ini, dan kita sepatutnya, setiap umat manusia, setiap orang yang percaya harus menyembahnya. Hanya Allah lah yang patut disembah. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang patut disembah. Bukan orang-orang yang berkuasa yang ada di dunia ini, Bapak Ibu. Bukan orang-orang yang hebat. Bukan orang-orang yang mempunyai kekuatan di bumi ini. Bukan. Sebab hanya Tuhan Allah lah yang patut kita sembah dan kita muliakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di setiap kita umat manusia, pasti kita berusaha untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena itu setiap kita manusia kembali kepada rencana-rencana penciptaan Allah. Kita adalah makhluk yang ditugaskan oleh Allah untuk mengerjakan, untuk merawat, dan kita diberikan kekuatan oleh Tuhan di dalam menjaga, di dalam memelihara ciptaan Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kepada Rasul Yohanes,
Tuhan memperlihatkan bahwa dunia ini akan berakhir. Dengan itu Tuhan menugaskan malaikat-malaikatnya untuk memateraikan hamba-hambanya. Hamba yang dimaksud di dalam nats ini adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia kepada Allah, yang tetap melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan dalam setiap kehidupannya, dan memperoleh materai roh yang menjadi jaminan kehidupan. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, nats ini mengingatkan kepada kita, seluruh umat manusia, seluruh umat yang percaya, untuk tetap setia menjaga, memelihara alam ciptaan Tuhan. Manusia tidak berhak merusak alam ciptaan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Namun kita diberikan hak untuk memakai, kita diberikan hak untuk memelihara dan juga untuk menjaga. Apa yang kita lakukan adalah apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Bukan seperti yang dikehendaki dunia ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Bukan kehendak kita, bukan keinginan kita, tetapi yang dikehendaki Tuhan. Itulah yang seharusnya kita hidupi di dalam kehidupan ini. Nyatanya masih banyak terjadi kejadian yang tidak bertanggung jawab. Terjadi banyak pengerusakan akan alam ini, akan ciptaan Tuhan. Manusia tidak bertanggung jawab. Itulah yang dapat kita rasakan ketika terjadinya pemanasan global, terjadi hama pada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita telah dimateraikan oleh Tuhan. Maka sebaiknya sebagai umat, sebagai ciptaan Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk saling menjaga, saling merawat ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kehidupan kita berakhir, selagi masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, marilah kita menjaga alam ciptaan Tuhan dengan menunjukkan kasih yang ada daripada Tuhan, kasih pemeliharaan atas kehidupan kita, kasih yang terus menjaga atas ciptaan Tuhan. Marilah kita dengan senantiasa menjaga, merawat ciptaan Tuhan. Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih karena kami masih boleh mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, yang mana Engkau mengingatkan kami untuk selalu menjaga ciptaan-Mu ya Tuhan. Berikanlah kekuatan kepada kami atas kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami, agar kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik, melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ampunkanlah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus